Pemirsa, berbagai kalangan terus mempertanyakan lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bahkan kejanggalan terungkap di aplikasi Sirekap milik KPU, di mana hasil perolehan suara sah yang didapatkan PSI tidak cocok dengan perolehan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2024 kian banyak dipertanyakan lantaran melonjak signifikan di sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap milik KPU RI. Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Caniago menilai ada ketidakwajaran karena fenomena peningkatan suara yang dialami PSI bertolak belakang dengan hasil hitung cepat di mana rata-rata PSI meraih 2,7%. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu yang saya ingin jelaskan. Di Pilpres itu tidak terjadi lonjakan itu. Tapi kenapa di Pileg ada tiba-tiba lonjakan sebesar ini? Nah, kalau kita pelajari kemarin di data IT dashboard kita, itu stabilisasi itu di 15%, itu nggak ada perubahan-perubahan lagi. Baik itu data Pileg maupun Pilpres di 2000, sampling frame kita 2000 TPS. Nah, kalau misalnya terjadi probability, ada Bang Ade bilang tadi begini, kan ada data yang belum masuk di daerah lain, misalnya terutama daerah-daerah PSI yang kuat. Itu sebenarnya tidak ada relevansinya. Calon Presiden Anies Baswedan mengkhawatirkan fenomena tersebut bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap perhitungan perolehan suara di KPU. Ia pun meminta agar prinsip pemilu jujur untuk tetap dikawal. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi itu. Sayangnya anggota KPU RI Idam Holik tidak menjawab secara detail soal anomali data antara fakta di lapangan dan data yang tercantum di Sirekap. KPU lagi-lagi menegaskan hasil pemilu 2024 akan ditentukan berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data di laman KPU. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Sejauh ini Partai Solidaritas Indonesia masih menganggap penambahan suara partainya sebagai kewajaran. Mereka mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI. Tapi juga jangan dibilang kalau nanti ternyata kita di atas 4, itu kemudian kita itu ada yang main-main gitu ya, ada intervensi dari Jokowi. Ini kan biasa-biasa aja. Lembaga penelitian tuh harus kan juga jujur selama ini bilang bahwa mereka itu tidak bisa memprediksi 100%. Makanya di dalam hasil penelitian lazim disebutkan level of confidence-nya 95%, 90%, dan saya duga barangkali yang Mas Pangi punya atau Saiful Mujani punya, Burhanuddin punya itu ya sekitar 95%. Tim Metro TV pun menelusuri perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekap, kemudian dicocokkan dengan formulir model C1 yang diunggah di Sirekap. Semisal di TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis 69 suara, sedangkan suara tidak sahnya 1. Padahal dari foto C hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara. Kemudian di TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Dalam sistem Sirekap, suara PSI mencapai 50 suara, lalu suara tidak sah 3. Padahal berdasarkan foto C hasil, suara PSI 0, sedangkan suara tidak sah justru yang berjumlah 53. Tim Liputan, Metro TV. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.